Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'. Kepada yang terhormat Bapak dosen dan kawan-kawan yang dirahmati Allah, pemandangan paling indah di bawah bentangan langit berbintang ialah melihat ayah dan ibu bahagia. Bersama saya Dian Nur Mawaddah akan menyampaikan kajian singkat bertemakan patuh kepada kedua orang tua dan dialog suatu masalah. Patuh kepada kedua orang tua hakikatnya ialah berbakti, berbuat baik, mentaati perintah, dan menjauhi hal yang dimurkai kedua orang tua kita. Apabila kita patuh kepada kedua orang tua kita, banyak berkah yang dapat kita raih, yang senantiasa akan membawa ke kehidupan kita yang lebih bahagia dan tentunya selamat. Yang pertama ialah mengantarkan kita ke surga dan pahala yang besar. Yang kedua, kunci dikabulkannya doa, serta dimudahkan urusan jodoh, rezeki, dan dipanjangkan umurnya. Yang ketiga, apabila kita patuh kepada kedua orang tua kita, maka sama halnya kita mendapat ridho dari Allah. Ingat, ridho Allah berada pada ridho kedua orang tua kita. Hal yang perlu diperhatikan bahwa setiap perbuatan dosa akan ditunda siksanya oleh Allah hingga waktu yang Ia kehendaki, hingga kiamat, kecuali dosa durhaka terhadap kedua orang tua kita. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Quran surat As-Saffat ayat 100-102 yang Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas sholihin fabasyarnahu bihulamin halim. Falamma balagha ma'ahu asy-sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami inni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Dalam konteks ini, tentulah bukan hal yang mudah untuk patuh kepada orang tua kita. Seringkali terjadi masalah dikarenakan komunikasi yang salah. Perselisihan pendapat antara anak dan orang tua perlu diselesaikan, yaitu dengan dialog. Dialog suatu masalah akan dapat menyelesaikan sebuah perkara antara anak dan orang tua. Ini dijelaskan dalam Quran surat Yusuf ayat 4-5. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani 'aduwwun mubin. Artinya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud padaku." Ayahnya berkata, "Hai anakku, janganlah kamu menceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu.
maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Diskusikan suatu perkara dengan kepala dingin. Bertutur katalah dengan lembut kepada kedua orang tuamu. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis. An Abdillah bin Buraidah qala qala Samurud kun jundubi laqad kuntu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hulaman fakuntu ahfadhu anhu fama yamna'uni min qawli illa anna hahuna rijalan hum asannu minni. Ingat, orang tua adalah sebaik-baik pintu surga. Sekian kajian singkat dari saya. Bila ada tutur kata tak teratur, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.